Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, tugas yang saya kerjakan adalah membuat ringkasan materi mata kuliah analisis lingkungan bisnis selama 1 semester pada perkuliahan di kelas F-Konversi jurusan manajemen, dan juga menyampaikan apa yang menjadi manfaat dan juga sekaligus kesan selama mempelajari mata kuliah analisis lingkungan bisnis tersebut. Baiklah, saya akan langsung mulai saja. Yang pertama itu mengenai pembahasan mengenai lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis itu sendiri adalah sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga atau organisasi atau perusahaan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut tidak hanya dalam perusahaan atau bagian internal, namun juga dari luar, atau istilahnya adalah bagian eksternal. Oleh karena itu, lingkungan bisnis diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama adalah lingkungan internal. Lingkungan internal adalah segala sesuatu di dalam organisasi atau perusahaan yang akan mempengaruhi organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah segala sesuatu di luar batas-batas organisasi atau perusahaan yang mungkin mempengaruhi organisasi atau perusahaan. Lingkungan internal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tenaga kerja, kemudian modal, material atau bahan baku, peralatan atau perlengkapan produksi seperti mesin, kemudian metode. Dan lingkungan internal ini biasanya digunakan untuk menentukan kekuatan, ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk mengetahui apa yang menjadi kelemahan di dalam lingkungan internal perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan mikro, di mana perusahaan dapat melakukan aksi atau aksi-reaksi terhadap faktor-faktor penentu opportunity atau peluang pasar dan juga ancaman dari luar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah, pemegang saham atau shareholder, kreditor, pesaing publik, perantara, pemasok, konsumen. Kemudian lingkungan makro, di mana perusahaan hanya dapat merespon lingkungan di luar perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum, pemerintah, lingkungan sosial kultur, lingkungan global, lingkungan bisnis, teknologi, dan informasi. Itu beberapa hal yang menjadi variabel di dalam lingkungan eksternal atau lingkungan makro. Kemudian analisis terhadap lingkungan umum bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang. Ini yang menjadi tujuan dari analisis lingkungan eksternal. Yang dimaksud dengan ancaman di sini adalah suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha perusahaan untuk mencapai daya saing strategis. Sedangkan peluang adalah kondisi dalam lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan mencapai daya saing strategis. Proses yang dilakukan secara kontinu untuk melakukan analisis lingkungan eksternal adalah dengan melakukan pemindaian yang pertama, kemudian yang kedua adalah pengawasan, kemudian yang ketiga adalah peramalan, dan yang keempat adalah penilaian. Pada pemindaian, perusahaan mengidentifikasi tanda-tanda awal dari perubahan potensial dalam lingkungan umum dan mendeteksi perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Pemindaian lingkungan merupakan hal penting dan menentukan bagi perusahaan-perusahaan yang bersaing dalam lingkungan yang sangat tidak stabil. Kemudian yang selanjutnya adalah pengawasan. Melalui pengawasan, itu perusahaan mendeteksi perubahan dan tren-tren lingkungan melalui pengawasan yang berkelanjutan. Kritikal atau kritik bagi pengawasan yang berhasil adalah kemampuan untuk mendeteksi makna dalam peristiwa-peristiwa lingkungan yang berbeda.
Kemudian yang ketiga adalah peramalan. Para analis itu mengembangkan proyek-proyek yang layak tentang apa yang mungkin terjadi dan seberapa cepat perubahan-perubahan dan tren-tren itu dideteksi melalui pemindaian dan pengawasan. Kemudian yang keempat, tujuan penilaian adalah untuk menentukan waktu dan signifikansi efek-efek dari perubahan-perubahan dan tren-tren lingkungan terhadap manajemen strategis suatu perusahaan. Sedangkan lebih maju, tujuan penilaian adalah untuk menspesifikasi implikasi pemahaman tersebut pada organisasi. Tanpa penilaian, perusahaan dibiarkan dengan data-data yang menarik tapi tidak diketahui relevansi kompetitifnya. Lingkungan umum juga adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal, organisasi yang menyusun faktor-faktor tersebut pada dasarnya di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu faktor ekonomi yang mengacu pada sifat dan cara dan arah dari perekonomian di mana suatu perusahaan akan atau sedang berkompetisi. Indikator dari kesehatan perekonomian suatu negara antara lain adalah tingkat inflasi, tingkat suku bunga, defisit atau surplus perdagangan, tingkat tabungan pribadi dan bisnis, serta produk domestik bruto. Kemudian faktor selanjutnya yaitu faktor sosial. Faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan mencakup keyakinan, nilai, sikap, opini yang berkembang, dan gaya hidup dari orang-orang di lingkungan mana perusahaan beroperasi. Faktor ini biasanya dikembangkan dari kondisi kultural, ekologis, pendidikan, dan kondisi etnis. Kemudian yang ketiga adalah faktor politik dan hukum. Faktor politik dan hukum mendefinisikan parameter-parameter hukum dan bagaimana pengaturan perusahaan harus beroperasi. Kendala politik diperlakukan terhadap perusahaan melalui keputusan perdagangan yang wajar, program perpajakan, penentuan upah minimum, kebijakan polusi dan harga, serta banyak tindakan lainnya yang bertujuan untuk melindungi karyawan, konsumen, masyarakat umum, dan lingkungan. Beberapa tindakan politik dan hukum juga didesain untuk memberi manfaat dan melindungi perusahaan. Yang keempat adalah faktor teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa kemajuan teknologi yang terjadi secara pesat telah mengubah produk, jasa, pasar, pemasok, distributor, pesaing, pelanggan, proses manufaktur, praktek-praktek pemasaran, dan posisi persaingan. Kemudian kemajuan teknologi juga dapat menciptakan pasar baru, perkembangan produk, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah faktor demografi. Yang perlu diperhatikan oleh perusahaan menyangkut faktor demografi ini diantaranya adalah ukuran populasi, struktur umum, distribusi geografis, pencampuran etnis, serta distribusi pendapatan. Lingkungan industri adalah tingkatan dari lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen yang secara normal memiliki implikasi yang relatif lebih spesifik dan langsung terhadap operasional perusahaan. Hal tersebut mempengaruhi dalam hal diantaranya itu perubahan basis konsumen yang dapat meningkatkan kekuatan pembeli, keberagaman, dan dalam karakteristik desain dan kualitas di antara pemain akan meningkatkan persaingan. Kemudian yang ketiga adalah pemain baru. Nah, itu tadi adalah kelima faktor yang menjadi perhatian dan terdapat pada lingkungan eksternal organisasi atau perusahaan yang mesti diperhitungkan eksistensinya. Kemudian yang ketiga yaitu pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis lingkungan bisnis. Jenis lingkungan bisnis itu sendiri dibedakan menjadi dua, yang seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu ada lingkungan umum atau lingkungan makro dan lingkungan khusus atau lingkungan mikro. Nah, lingkungan umum meliputi beberapa faktor yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan bisnis secara tidak langsung.
Faktor-faktor dalam lingkungan umum menimbulkan dampak yang luas dan menyeluruh kepada semua perusahaan dalam satu perekonomian. Lingkungan umum tidak hanya mempengaruhi perusahaan-perusahaan saja, tetapi juga mempengaruhi berbagai unsur yang termasuk di dalam lingkungan khusus. Nah, beberapa pengaruh dari faktor-faktor lingkungan umum terhadap aktivitas bisnis suatu perusahaan adalah politik. Misalnya, contohnya ketika ada masalah politik, yaitu menyangkut tingkat pemusatan kekuatan politik, sifat organisasi politik, kemudian sistem partai, dan lain sebagainya. Dalam aspek hukum, contohnya yaitu meliputi sifat hukum, sistem hukum yang berlaku, khususnya yang berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Kemudian sosial dan budaya, perekonomian, pemerintah, alam, teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk lingkungan mikro sendiri, ada beberapa unsur yang mesti diperhatikan, yaitu pemasok, pelanggan, perantara, pesaing, penyedia modal, dan tenaga kerja. Selanjutnya pengaruh lingkungan bisnis dalam perusahaan. Pengaruh lingkungan bisnis terhadap perusahaan sangat besar pengaruhnya, karena lingkungan bisnis itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan, seperti lingkungan internal yang sangat mempengaruhi pengaruh di dalam perusahaan, seperti masalah tenaga kerja, sumber daya manusia, dan lain-lain, dan sebaliknya untuk lingkungan di luar perusahaan. Kemudian peranan lingkungan dalam organisasi bisnis. Peranan berorientasi terhadap kebijakan. Jadi ada beberapa peran di sini yang disebabkan oleh situasi dan kondisi lingkungan bisnis. Yang pertama adalah peranan berorientasi terhadap kebijakan. Peran pertama ini ditunjukkan untuk memperbaiki kinerja organisasi bisnis, terutama dalam hal memahami berbagai kecenderungan perubahan lingkungan. Peranan memberikan informasi awal dan reaksi organisasi terhadap isu strategis yang luas yang dapat mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Kelemahan dari peran ini adalah kurang terstrukturnya, tertekstur, sedangkan hubungan antara proses analisis lingkungan bisnis terhadap perencanaan organisasi formal bersifat informal dan tidak langsung. Peranan berorientasi pada perencanaan strategis bisnis terpadu. Secara umum, peranan ini mempersiapkan peramalan lingkungan bisnis guna memperoleh asumsi dasar tentang perencanaan organisasi bisnis dan menyediakan informasi tentang lingkungan bisnis yang relevan. Kemudian peranan selanjutnya adalah peranan berorientasi fungsi. Peranan berfungsi untuk memperbaiki kinerja organisasi bisnis melalui kinerja fungsi secara spesifik. Nah, selanjutnya sebagai kesimpulan, berdasarkan pembahasan tadi di atas, saya menyimpulkan bahwasanya lingkungan bisnis adalah keseluruhan hal-hal atau keadaan eksternal badan usaha atau industri yang mempengaruhi kegiatan organisasi atau kekuatan atau institusi di luar organisasi bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang. Analisis lingkungan eksternal adalah dengan melakukan pemindaian, pengawasan, peramalan, dan penilaian. Kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri itu sendiri antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ancaman dari pendatang baru, tingkat rivalitas di antara para pesaing yang sama, tekanan dari produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pembeli, dan kekuatan tawar-menawar pemasok. Nah, bagaimana perusahaan mengumpulkan dan menafsirkan informasi tentang para pesaing mereka disebut analisis pesaing. Analisis pesaing memusatkan perhatiannya pada setiap perusahaan yang bersaing secara langsung dengan sebuah perusahaan. Perusahaan perlu memahami apa yang menggerakkan pesaing, seperti yang ditunjukkan oleh tujuan-tujuan masa depannya. Kemudian yang kedua, apa yang sedang dilakukan oleh pesaing, seperti yang diungkapkan oleh strateginya saat ini. Yang ketiga, apa yang diyakini oleh pesaing tentang dirinya sendiri dan tentang industri, seperti yang ditunjukkan oleh asumsi-asumsinya. Yang keempat, apa kemampuan perusahaan.
seperti yang ditunjukkan oleh kapabilitasnya. Klaster secara umum didefinisikan sebagai konsentrasi geografis dari subsektor manufaktur yang sama. Kemudian manfaat bagi saya, manfaat yang saya peroleh ketika mempelajari mata kuliah analisis lingkungan bisnis selama 1 semester pada perkuliahan di kelas F konversi, yaitu adalah saya mendapatkan pemahaman dan pengetahuan gitu ya, untuk memahami dan mengetahui lokasi dan lingkungan serta mendapatkan kesempatan peluang bisnis yang akan diambil maupun menciptakan peluang bisnis itu sendiri dengan mempertimbangkan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terdapat di dalam lingkungan bisnis itu sendiri, baik secara internal maupun eksternal. Jadi kita mendapatkan pemahaman untuk mengambil langkah seperti apa yang harus kita ambil untuk memanfaatkan peluang yang ada seperti saat ini. Dengan memahami analisis lingkungan bisnis, kita menjadi lebih cermat dan lebih sigap dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di dalam lingkungan bisnis, baik itu yang bagian internal maupun eksternal, lingkungan eksternal organisasi tadi. Nah, untuk kesannya bagi saya, pembelajaran analisis lingkungan bisnis ini merupakan pembelajaran yang menarik gitu ya. Dengan belajar mata kuliah analisis lingkungan bisnis, saya memperoleh pemahaman dan wawasan tentang adanya gitu ya, begitu banyaknya variabel-variabel yang saling berkaitan gitu di luar lingkup produksi saja, tidak hanya soal bahan baku, tenaga kerja dan lain sebagainya yang hanya orientasinya untuk proses produksi saja, tetapi juga seperti ada faktor-faktor lain yang justru juga tidak kalah pentingnya dan sangat mempengaruhi gitu kelangsungan bisnis dan aktivitas bisnis kita, seperti bagaimana isu yang terjadi di luar, isu apa yang sedang berkembang, kemudian bagaimana dinamika politik yang sedang terjadi, dan dari persoalan-persoalan tersebut langkah apa yang harus kita ambil untuk membuat bisnis yang kita jalankan justru lebih baik dan berkembang dengan pesat. Nah, ini baru saya pahami dan ketahui, ternyata setelah belajar mata kuliah analisis lingkungan bisnis gitu, bahwa persoalan politik bisnis itu bisa sangat ada erat kaitannya. Begitu juga dengan hukum, dengan sosial budaya yang lainnya. Ternyata variabel-variabel tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat. Jadi ini merupakan sesuatu yang menarik, bagaimana kita bisa melakukan analisis terkait faktor-faktor tadi untuk mengambil tindakan bagi bisnis kita, sehingga kita tidak terpaku kepada manajemen yang relatif kaku ya. Dan ini sesuatu yang baik dan sangat menambah wawasan bagi saya, menambah pengetahuan mata kuliah analisis lingkungan bisnis ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.